dari Bapak Morgan Parlindungan nih, Pak. Dia bertanya, dalam industri otomotif, kondisi ini salah satunya berdampak terhadap segi biaya proses produksi yang meningkat akibat fluktuasi harga dan besarnya fixed overhead akibat labor cost yang banyak dan juga tidak murah. Apakah yang harus dilakukan terkait kondisi ini, Pak? Well, oke, saya kira itu pertanyaan yang baik dan saya kira salah satu yang kita semua harus sadari adalah kalau perusahaan mempunyai fixed overhead yang tetap, itu memang ya rentan krisis. Kenapa? Karena bebannya besar pada waktu terjadi harus berubah, dia tidak bisa dengan mudah dia manuver, gitu ya. Jadi di dalam tayangan yang saya sampaikan itu sebetulnya itu situasi yang namanya rentan krisis, crisis prone. Apalagi kalau lingkungan bisnisnya dinamis, seperti situasi pandemik sekarang ini. Karena ini akan membuat manuver menjadi berat, lambat, ya, karena inersianya besar, overhead-nya besar. Solusi umum adalah mencari cara bagaimana supaya volume atau omset atau output Anda bisa diperlebar prospeknya. Ya, jadi kalau Anda adalah misalkan di komponen otomotif, Pak Ian waktu itu cerita, komponen otomotif mobil kah? Bisa nggak kita juga mengeksplor, mencari komponen motor, alat pertanian, dan lain-lain, jaga-jaga supaya overhead terserap pada waktu otomotif is down. Ya, itu adalah pada prinsipnya dalam industri di mana fixed overhead besar, Anda harus mencari prospek yang istilahnya product mix lebih lebar daripada yang Anda lakukan sekarang. Lalu apa yang bisa dikaitkan dengan harus dilakukan terkait kondisi ini? Prinsipnya, kalau kita lihat perusahaan zaman sekarang itu banyak sekali overhead adalah dalam bentuk biaya karyawan ya. Ada juga yang alat canggih atau apa. Nah, kalau kita bicara mengenai fixed overhead yang tinggi karena dia biaya karyawan, bisa itu manajer produksi, bisa orang gudang, bisa buruh, bisa yang lain. Satu-satu cara adalah menjelaskan hal ini secara terbuka dengan serikat pekerja. Ini loh situasinya kayak gini. Jadi setiap komponen kopling yang saya buat itu harga kamu akan masuk ke sini sebanyak sekian rupiah. Sekarang ordernya turun 50%. Jadi barang ini jadi terlalu mahal. Ayo kita lakukan sesuatu. Bagaimana supaya kita bisa bertahan dan tetap supaya Anda tidak berkorban gara-gara volumenya turun. Pertanyaan kedua dari Ida Zuraida, Pak Kris, yaitu apa saja keterbatasan dari sisi human capital yang harus diantisipasi? Karena kita tidak tahu berapa lama harus bertahan, tetapi juga mempertahankan talent menjadi prioritas dari sisi HC untuk memastikan produknya nanti akan tetap bisa dijual, Pak. Ya, ini satu pertanyaan yang berat untuk dijawab. Dari sisi human capital, Pak Ian berkali mengatakan bahwa kalau orangnya nggak ada, ya bisnisnya lama-lama nggak ada juga gitu ya. Jadi resep yang disampaikan Pak Ian pada waktu itu adalah dalam suasana seperti ini, di mana human capital yang memang yang baik selalu terbatas, kita harus pertahankan. Kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda dengan pada waktu era sibuk dan normal, yaitu untuk menggali potensi apa saja dari human capital kita yang bisa dikembangkan untuk mengantisipasi perubahan zaman. Dan banyak orang praktisi human capital sebetulnya sudah diindoktrinasi bahwa manusia itu sebetulnya adalah omnipoten ya. Cuman masalahnya kita nggak sempat aja dan kita tidak percaya mereka tidak bisa dikembangkan beyond their job description. Jadi saya pikir bagaimana kita mempertahankan talent adalah dengan expand and develop their talents. Nah, seberapa lamakah ini akan kita bisa pertahankan? Ya sangat tergantung pada situasi spesifik yang Anda hadapi. Berapa lama Anda akan bisa kembali kepada situasi untuk bekerja secara normal. Pertanyaan ketiga dari Terry Trihantara, Pak. Pertanyaannya mungkin ini terkait dengan pernyataan dari Prof. Rene ya Pak ya, bahwa not only turn around but pivot atau transfer the business, bahkan pivot diminta segera. Apa dasarnya Pak? Apakah ada scientist approach terkait dampak atau pasca pandemik ini terkait ekonomi dan sosial Pak? Ada baiknya saya sarankan Anda melihat ke Facebook atau LinkedIn dari Prof. Domingo. Dia diceritakan dengan sangat detail di situ mengenai situasi yang namanya pivot.
Yang dimaksud di situ adalah pivot adalah Anda harus banting setir 180 derajat karena bisnis yang biasa tidak bisa lagi dipertahankan. Jadi di dalam era pandemik ini ada beberapa bisnis yang sayangnya masuk dalam kategori di mana dia itu misalkan high touch. Bisnisnya didefinisikan karena orang-orang yang saling menempel, saling bersinggungan jadi satu keharusan. Tukang cukur, salon, dan lain-lain gitu ya. Atau rock and roll event begitu. Di dalam konteks itu, sarana yang kita punyai ke depan selama high touch atau orang itu harus saling bersinggungan satu sama lain atau kerumunan, orang masih meskipun sudah boleh masih belum percaya. Artinya bisnis itu bisa-bisa dalam bahaya kehilangan customer. Kalau Anda bicara mengenai kita bicara mengenai situasi itu, semua bisnis juga sama. Kita harus meninggalkan bisnis itu dan memanfaatkan aset dan kompetensi yang ada untuk beralih kepada bisnis yang low touch, yang bisa dilakukan tanpa harus saling bersentuhan dan lain-lain, atau ya kalau tidak ya mesti menjual aset tersebut atau berpindah ke bisnis yang lain. Pertanyaan keempat, Pak, dari Bapak Philip Hutapea. Pertanyaannya, apa yang harus dipersiapkan pengusaha bidang jasa dalam menghadapi lonjakan event, Pak? Misalnya seperti ibadah, pernikahan, pameran, dan lain sebagainya saat masa pandemi ini selesai. Dan apakah masyarakat tetap dalam kewaspadaan, tetap menjaga jarak dalam acara-acara tersebut, Pak? Apa yang bisa dilakukan, saya kira menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Yan. Pada masa sepi, yang dilakukan menurut Pak Yan adalah mengembangkan kemampuan intern kita sebagai penyelenggara atau provider, kemampuan sumber daya manusia, fleksibilitasnya, multi-skillingnya, supaya pada waktu nanti kita selesai itu dan kebagian order, kita muncul dengan kapasitas baru yang lebih fleksibel, yang lebih mudah untuk digerakkan, dan seterusnya. Selain itu, yang barangkali kita perlu pikirkan adalah membangun kapasitas dari perusahaan kita melalui jejaring, melalui outsourcing, subcontracting, gitu ya. Jadi artinya kapasitas yang tadinya organizer wedding atau pameran itu semua dikerjakan sendiri, kemudian kita melihat ke depannya kita benar-benar menjadi organizer di mana urusan display, urusan musik, urusan makanan, urusan yang lain-lain, kita menemukan mitra-mitra yang lebih kompeten, sehingga pada waktu dibutuhkan di 4 tempat, 5 tempat sekaligus, kita tidak mengerjakannya sendiri. Siap untuk kebanjiran order ke depan, selamat, tapi efisiensi operasi harus disiapkan pada saat ordernya sepi. Itulah yang barangkali untuk menguatkan apa yang disampaikan Pak Yan waktu dalam seminar kita. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Pertanyaannya adalah, saya sebagai karyawan dari sebuah perusahaan konstruksi, di mana pekerjaan konstruksi juga sedang tidak berjalan dengan lancar. Bagaimana saya harus bersikap dalam menghadapi kebijakan-kebijakan yang perusahaan ambil, sementara saya bukan di lini manajemen, Pak? Apakah bisa diberikan pencerahan? Iya, memang webinar itu banyak sekali kita membayangkan yang nonton itu para pengambil keputusan, para top eksekutif gitu, dan bagus sekali Ibu siapa tadi, Supiana. Ya kan, kalau gua bukan manajemen bagaimana gitu ya. Pak Ian juga dalam contoh praktek lapangannya mengatakan manajemen sebetulnya membutuhkan Anda. Tapi please, terbukalah, sampaikan yang apa Anda rasakan dengan jujur. Karena sebetulnya dalam suasana pandemik ini, era konstruksi lagi turun dan lain-lain, harus orang karyawannya kerja 3 meteran satu sama lain. Perusahaan juga susah. Sebagai karyawan, bukan manajemen, apa yang mesti dilakukan? Be open, ngomong apa adanya ke manajemen, jujur, asertif, ya. Kemudian yang sangat diharapkan adalah Anda datang dengan solusi, bukan cuman, Pak, saya bermasalah, saya mau komplain, tapi juga manajemen membutuhkan masukan-masukan. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Kemudian sisi yang lain yang juga barangkali penting bagi karyawan adalah sacrifice, ya, DS yang keempat. Bahwa inilah masa di mana semua stakeholder membutuhkan saling berkorban satu sama lain. Jadi selain manajemen harus berkorban, karyawan juga mengakomodir, Pak, saya ikut menjadi bagian yang ingin ikut berkorban. Nah, kalau sudah terjadi, moga-moga saja manajemen Anda merespons dengan positif, karena kita semua dalam keadaan kesulitan yang sama. Dengan kolaborasi, kita harapkan akan bisa memecahkan masalah dengan lebih baik dan lebih cepat.
dari Bapak Eko Jatmiko nih Pak. Pertanyaannya, bagaimana setiap merangkul karyawan agar loyal dan mau berkorban saat krisis? Karena ketika kami atau manajemen berusaha melibatkan mereka agar berkontribusi menstabilkan cash flow perusahaan dengan cara THR misalnya, mereka bereaksi sangat keras sekali, bahkan sampai menggelar demo. Sebelum serikat pekerja itu nuntut atau demo, ya, kita ajak mereka untuk diskusi tentang situasi sekarang ini, untuk bagaimana menyelamatkan perusahaan, supaya perusahaan bisa tetap menggaji karyawannya. Jadi sebelum ada tuntutan, kita sudah diskusi dengan mereka. Kalau bisa, kita sebagai pimpinan itu datang ke kantor SP, bukan dipanggil ke ruangan kita direktur atau pimpinan perusahaan, datang ke mereka dan ngobrol secara informal mengenai keadaan terakhir, terus kesulitan perusahaan maupun kesulitan di negeri ini, bisnis ini. Nah, jadi mereka biasanya ngerti setelah itu, kondisi ini. Malahan saya pada waktu diskusi di ruangan SP dulu pernah, karena kondisi sangat sulit, mereka kan mau mendemo saya lah, kita. Dan itu hak mereka gitu ya. Saya tidak melarangnya. Malahan waktu itu karena mereka juga nggak punya dana, mereka pekerja. Saya malah beli itu spidol yang besar gitu, banner, dimodalin sama dari uang saya gitu. Nah, bisa dibayangin nggak? Pimpinan malah memberikan fasilitas untuk mereka menuntut sesuatu pada perusahaan. Karena nah itu akibatnya, itu saya juga kaget. Mereka malah mengusulkan berikutnya datang ke kantor saya untuk tidak jadi demonya gitu. Pada saat itu saya bilang, terserah, karena kamu kan sudah ngajukan ke rencana itu ke pihak kepolisian, ya bisa melarangnya katanya gitu. Mereka malah nuntut untuk dibatalin. Akhirnya mereka kembali berpihak kepada perusahaan bagaimana menyelamatkan perusahaan ini dengan berbagai cara. Kira-kira waktu itu gitu, seolah-olah perusahaan ini juga milik mereka yang harus mereka selamatkan, bukan karena saya gitu. Ini untuk menyelamatkan mereka gitu. Bagaimana tadi THR ditunda atau gaji dan segala macam itu seperti itu formal malah bukan dipanggil ke secara resmi, ada rapat di ruangan direksi tempat saya. Makanya saya jalan-jalan datang ke tempat itu, kantornya SV tempat saya, sampai begitu waktu itu. Sehingga saya seolah-olah bagian dari mereka juga gitu. Lanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Bapak Eko lagi nih Pak. Sesuai dengan pengalaman Bapak tadi, kira-kira kendala terbesar apa sih Pak yang pernah Bapak alami menjadi praktisi top manajemen saat ada krisis, dan bagaimana mengatasi kendala tersebut Pak? Kendala terbesar adalah pimpinan yang tidak siap untuk menghadapi ini. Ini terbesar. Yang tidak siap. Nah, terutama menyamakan bahasa atau persepsi terhadap sebuah keadaan ini. Ini tugas besar ya. Samakan keadaannya seperti apa nih? Sama nggak persepsi kita dengan mereka gitu. Salah satunya, saya selain menjelaskan kepada karyawan, dari saya sebagai pimpinan perusahaan, saya memanfaatkan informal leader yang terlibat di dalamnya. Nah, yang dimaksud informal leader itu siapa? Yaitu ada orang-orang yang disegani oleh mereka karyawan, bukan karena status di perusahaan itu, apakah sebagai manajer atau direktur, bukan. Orang-orang yang disegani dan dihargai atau diturut atau disukai. Itu selalu pasti ada di perusahaan itu. Bisa aja ada ahli agama gitu yang suka jadi pengurus masjid, itu ada. Ada juga misalnya pengurus di bidang olahraga yang suka bikin tim olahraga. Atau kalau ada acara kesenian, ada orang-orang yang ngikutin itu ahli seni. Banyak tokoh lain yang sangat dipatuhi atau sangat disukai oleh mereka. Kita harus tahu itu. Sehingga pada saat waktu kita menyampaikan sesuatu, bukan saja langsung secara formal dari pimpinan perusahaan
kepada karyawan. Tapi secara tidak langsung informal leader kita ajak untuk menjelaskan itu, sehingga persepsi kita bisa sama, karena informal leader biasanya lebih tahu persis di lapangan gitu. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Bapak Uda Sasmita ya Pak. Mengenai cara Bapak menyiapkan karyawannya yang lebih baik Pak. Contohnya seperti apakah lantai perlu diinovasi? Mungkin contoh-contoh inspiratif dari Pak Ian bisa di-sharing Pak. Contoh pendekatan yang lain ya, ada yang untuk menegakkan disiplin ya, atau sistem yang mau kita itu mengenai kebersihan atau dan segala macam. Ini saya bikin seperti gym, sebuah permainan gitu. Bukan sebagai tekanan harus disiplin maka tertekan semua gitu kan. Nah, misalnya gini, saya kadang-kadang jalan di pabrik, kemudian kalau ada kertas atau sampah yang dibawa, saya ambil sampah itu. Kemudian tanya ke karyawan, tempat sampah sebelah mana gitu. Saya nggak nyuruh karyawan itu bersihin sampah. Saya bawa sampah itu, kertas itu, terus jalan, tempat sampah di mana. Terus dia Pak, sebelah ada petunjuknya nggak letak tempat sampah Bang? Oh belum Pak, nanti saya tandain. Kemudian saya masukin. Saya yang bilang terima kasih ke dia, makasih ya, saya tunjukin tempat sampahnya sekarang bagus. Nanti besok lusa, jadi gampang sekali kalau buang sampah karena tempatnya. Nah, salah satunya itu. Contoh lagi apa? Pabrik saya atau perusahaan berada di Jakarta, daerah Sunter. Kemudian saya tinggal di Bekasi. Biasanya kalau tiap pagi itu kan suka macet. Untuk menghindari itu, saya biasanya datang lebih pagi. Supaya tidak jalan lebih pagi ke sana. Nah, karena perusahaan yang siang itu adalah bukanya jam 8 gitu. Saya sebelum jam 8 sudah ada di sana karena pagi-pagi sekali saya jalan supaya tidak kena macet. Nah, karena kantor sendiri saya belum membuka, sekretaris saya juga belum ada, saya biasanya jalan-jalan di pabrik, kayak olahraga gitu, muter pabrik gitu. Nah, malahan kan mendahului karyawan. Nah, karyawan ngelihat itu, waduh, ada Pak Ian tuh, nggak enak kita. Nah, akhirnya karyawan berlomba untuk tidak keduluan oleh saya. Jadi disiplinnya itu berbeda gitu. Kemudian kalau ketemu saya, ada orang telat ketemu saya gitu, dia suka ngomong, Pak, maaf saya agak telat gitu. Dia bilang, saya nggak marah, malah saya kata saya yang minta maaf karena saya datang terlalu cepat. Nah, dengan itu mereka lain. Jadi sebagian gimana? Kita nggak mau keduluan kalian nanti. Karena apa? Saya selalu jam berapapun saya menyebutkan selamat pagi. Itu sesuaikan dengan keadaan dan karena tiap daerah itu berbeda gitu, hal-hal seperti itu berbeda. Mungkin di Kalimantan berbeda lagi waktu saya pegang kelapa sawit juga disesuaikan dengan budaya misalnya. Misalnya kartu, kalau di Dayak itu kartu karyawan, kalau di sini kan ada kartu karyawan ya. Kalau nemkar atau apa, kalau di Dayak enggak, saya pakai kalung karena kebiasaan orang Dayak pakai kalung. Nah, di kalungnya itu nama dia atau pakai nomor gitu. Mereka senang sekali jadi pakai itu gitu. Nah, segera ke perusahaan karena nanti akan dikasih kalung untuk absen. Nah, itu situational leadership seperti itu. Dari Pak Uda juga nih Pak. Yaitu Bapak katanya sering ditempatkan pada perusahaan yang sedang sulit Pak. Tetapi Bapak bisa melewatinya dengan berhasil. Nah, mohon sharing dari Pak Ian, sharing kiat-kiat dan tips untuk bisa berhasil Pak. Bagaimana cara Bapak mengatasi perbedaan yang ada atau tidak dilakukan? Tapi ada karyawan yang masih tetap belum bisa menerimanya Pak. Seperti itu. Begitu. Karena leader sekarang itu, leadership model sekarang itu berubah dari seorang komandan menjadi seorang coach. Itu yang utamanya. Kalau dulu seorang komandan kan enaknya memerintah dan disuruh. Kalau coach kan berbeda gitu ya. Membuat orang yang lain itu lebih mampu, empowering people. Nah, saya sering menyebutkan bahwa
konsep pertama adalah seperti yang disebut samakan bahasa. Ini yang sering saya sebutkan bahwa dalam situasi itu samakan bahasa. Sebelum melakukan action kita harus mendengar ide atau pendapat dari karyawan, termasuk pendapat yang berbeda. Tidak selalu sama kan pendapat. Kita punya ide mau menjalankan ini, tapi sebelum itu dijalankan kita didiskusikan dulu, masukan-masukan. Karena perbedaan itu sebagai bahan untuk menyempurnakan justru rencana kita, aktivitas kita. Karena ternyata ada masukan nih yang saya mungkin belum pikir. Nah itu bisa disempurnakan. Tapi tidak selalu itu bisa diterima 100%. Nah itu karena banyak orang yang tadi tidak mau ikut atau tidak ingin sama dengan ide kita. Nah ada orang yang tetap ngeyel. Nah ini kenapa saya sebutkan untuk orang seperti itu manfaatkan tadi informal leader untuk merubah orang yang ngeyel itu tadi. Supaya bisa masuk ke kalau istilahnya masuk ke kapal kita waktu kita sebuah badai gitu kan. Gitu. Jadi informal leader penting bagaimana mendayung dengan benar supaya serasi gitu semuanya. Gitu. Jadi orang yang mendayungnya nggak benar dikasih tahu cara mendayung yang benar seirama supaya jalan kapal tidak miring atau malah tidak terbalik gitu hal itu. Informal leader itu biasanya lebih tahu tentang orang-orang yang ngeyel itu. Kenapa? Dia tahu latar belakang dari orang-orang itu, latar belakang keluarganya, latar belakang pendidikannya dan sebagainya. Nah pendekatannya seperti itu. Nah tapi kalau memang ngeyel terus, nah itu orang itu harus dipisahkan dari kelompok. Kalau dan akan mencelakakan perusahaan. Dan itu biasanya usulannya bukan dari saya sebagai pimpinan. Usahanya itu dari karyawan, Pak. Nggak usah dipakai lagi. Malah mereka yang usulkan. Saya tetap kalau bisa tetap kita bagian dari kita. Wah, tapi banyak yang lebih baik suruh keluar aja dari kita. Nah, yang mengeluarkan ternyata bukan saya. Jadi seluruh karyawan. Biasanya dari 100 itu nggak sampai 5, 1, 2 gitu itu. Nah akhirnya mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ikuti gitu. Walaupun mengikuti tidak aktif, tapi paling tidak merusak sistem yang ada di perusahaan. Kira-kira itu istilah saya. Kalau terus ngeyel mau mematahkan dayung kita, ya terpaksa itu. Kalau mau mematahkan dayung kita, terpaksa suruh mencari kapal lain. Bagaimana cara mengaplikasikan konsep SS dan QCC untuk perusahaan yang karyawannya telah bekerja lebih dari 25 tahun, pendidikan SMP, SMA, dan jumlahnya sekitar 70%, Pak? Atau jumlah karyawannya 40 orang dari total karyawan di area gudang. Di area gudang ya? Ya. Oke. Kira-kira gini, bikin konsep yang QCC yang asalnya dari Jepang dulu, yang sesederhana mungkin konsepnya, yang bisa dimengerti oleh level pendidikan dan usia yang beda jauh. Misalnya dari tadi disebutkan, dari SMP sampai sarjana, terus dari anak muda sampai orang tua, itu pengertiannya sama. Jadi jangan dibikin sangat sistematis dan ilmiah. Sederhana mungkin gimana istilah saya, orang yang paling bodoh pun ngerti gitu. Misalnya nyebutkan gini, tahu nggak antara 1 liter sama 1 kilo? Kalau semuanya beda kan susah itu. Kalau minum itu pakai gelas atau pakai ember misalnya. Kayak kata-kata gitu ya. Hal itu. Jadi bikin sesederhana mungkin. Kemudian acara konvensi itu jangan pakai acara formal. Bikin sebuah permainan ada acara yang lucu sekali gitu. Pakaiannya dibuat sedemikian rupa, terus menyampaikannya dengan bahasa misalnya bisa aja bahasa Jawa dulu gitu, kemudian diterjemahkan ke bahasa Batak misalnya sebenarnya. Nah, hingga orang yang nonton itu bukan seperti
sesuatu yang ilmiah gitu. Karena pakaiannya pakai pakaian tradisional, menyampaikannya dengan sangat sederhana, hingga ini akan menarik bagi semua orang. Kemudian ada misalnya ada yang orang tua di sana yang sudah lama, nah jangan dia dipakai untuk mempresentasikan sesuatu. Justru pakai dia jadi seorang raja duduk di kursi. Nah itu ada yang anak-anaknya menyampaikan sesuatu yang mau dibetulin gitu. Dia cuma ngangguk-ngangguk aja. Nah itu dengan bangga gitu hal-hal itu. Sampai saya tidak selalu harus di kantor dilakukannya. Bisa aja di luar kantor. Kadang-kadang pernah saya dilakukan di tempat tinggal si karyawan dipilih. Ya, seperti itu. Dan kalau mungkin di Jakarta nggak mungkin. Kalau di daerah itu memungkinkan gitu hal itu. Jadi itu disesuaikan seperti itu. Terutama bahasanya itu begitu sederhana. Istilah saya malah gini. Bukan tadi pendidikannya SMP sampai sarjana. Yang tidak sekolah pun bisa mengerti. Selama dia tidak buta dan tuli. Jadi bisa melihat, membedakan warna, dan bisa ya melihat, mendengar sesuatu gitu. Itu pun bisa ikut dalam itu. Misalnya, kalau merah berarti berhenti. Kalau hijau, itu jalan. Itu mata menentukan itu. Terus kalau bunyi misalnya, kalau pet, mesinnya itu jalan. Kalau pet, berarti ada masalah dengan mesin. Itu kan hanya menggunakan kuping. Nah, itu disederhanakan ilmu-ilmu yang tadi jelimet itu. Kira-kira itu konsep yang saya pakai di setiap perusahaan itu. Seperti di Toyota Production. Gudang itu seperti, saya bilang, perumahan. Yang di mana ada jalan, ada alamat, ada kakak. Jadi kalau orang mencari barang, gampang. Di gudang nomor berapa, berarti komplek apa gitu. Terus kalau jalan di lajur berapa, kan ada lorong. Terus alamat rumahnya itu di rak nomor berapa, isinya ada kakak di situ, kartu keluarga, isinya apa saja. Nah itu sampai seperti, ngajarkan saya seperti itu. Nyari barang itu kayak nyari alamat orang, dengan sekali siapapun bisa melakukan gitu. Nah itu kan dibuat sederhana. Terus gimana supaya misalnya mendapatkan barang lebih gampang. Gimana? Oh, lorongnya jelas, nomornya jelas, terus jumlahnya ada di situ, jadi tinggal ngambil. Itu hal-hal seperti itu. Itu jadi disederhana. No, itu banyak sekali usaha yang luar biasa yang saya sendiri tidak menguasainya gitu, hal-hal itu. Dan mereka lebih tahu. Saya tahu secara saintis saja ilmiahnya, tapi waktu praktekkan mereka ikutkan. Oh kayak gini Pak, naruhnya seperti ini. Ini di belakang, ini di depan Pak. Oh iya ya, hebat juga sebenarnya. Nah jadi anak buah saya juga termasuk jadi guru saya di situ. Dan waktu mereka mengajukan usulan, wah saya penghargaan berupa foto yang di frame bersama mereka, foto itu. Dan foto yang di frame itu mereka bawa ke kampungnya. Disebutkan saya difoto dengan presiden direktur. Jadi bukan masalah dapat penghargaan dalam bentuk uang, itu pun menjadi suatu kebanggaan di sebuah daerah itu hal-hal. Jadi banyak hal ya yang bisa lakukan itu. Ya, itu pengalaman-pengalaman saya ya.